Ia berlatih menggendong lembu sampai 8 bulan untuk menggendong ibunya menuju ke Mekah sejauh 1000 kilometer. Ia juga terkenal di langit sampai ketika meninggal ia dimakamkan oleh ribuan malaikat. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti oleh Ahmad Mahmudi, Uwais bukan orang yang kaya, melainkan hanya seorang fakir dan yatim yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilannya dari menggembala domba. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ibunya. Sedangkan apabila ada kelebihan, kadang ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Selebihnya, Uwais sering berpuasa. Hidupnya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ibunya, karena ayahnya sudah lama meninggal. Uwais selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya, namun hanya satu yang sulit untuk ia kerjakan, yaitu sang ibu meminta dapat menunaikan haji. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Dengar itu, Uwais termenung dikarenakan perjalanan yang jauh dari Yaman ke Mekah. Sementara mereka adalah keluarga yang miskin dan tidak mempunyai kendaraan seperti unta pada zamannya. Dengan hati yang kuatnya, ia membeli seekor anak lembu dan setiap pagi ia menggendong bolak-balik anak lembu itu untuk memperkuat tubuhnya. Ia sempat dikira orang gila di lingkungannya dan banyak juga yang menganggapnya aneh. Setelah 8 bulan berlalu dan musim haji datang, ia memenuhi permintaan sang ibu dengan menggendongnya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, yang sekarang jaraknya kurang lebih yaitu 1000 km. Walaupun sangat sulit bagi Uwais Al-Qarni, baginya keutamaan dirinya adalah merawat dan mengabulkan semua permintaan ibunya. Ketegarannya tersebut menjadi kisah mulia bagi anak dan ibu semasa zaman Rasulullah SAW. Ketika Uwais sedang menunaikan haji bersama ibunya, Uwais berjalan menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Sang ibu meneteskan air mata karena telah sampai di Baitullah. Sang ibu cukup kaget dengan permintaan dan doa Uwais setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Uwais. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu, nak?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia untuknya. Keinginan tulusnya dan cinta ibunya membuat ia sembuh dari penyakit kulitnya, dan tertinggal bulatan putih sebesar 2 dirham di telapak tangannya. Uwais juga sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Uwais merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya yang lepas pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ia belum pernah menemui beliau, padahal dirinya sangat ingin bertemu. Namun, di saat yang sama, ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika ia mendengar ada yang melempari Rasulullah SAW hingga membuat giginya patah, Uwais turut mematahkan giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kecintaannya yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW, yang bahkan belum pernah ia temui itu. Ia selalu bertanya-tanya kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah beliau dari dekat. Akhirnya, pada suatu hari, ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati yang sangat gembira, ia akhirnya tiba di Madinah.
Di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, ia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukanlah Rasulullah SAW sendiri, melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi sedang berada dalam peperangan, sehingga beliau tidak bisa menemuinya. Uwais sangat kecewa, bahkan ketika sampai di rumah Nabi, ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang dari medan perang, namun ia teringat dengan pesan ibunya yang menyuruhnya segera pulang ketika sudah bertemu beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya, dan ia pun menceritakan kepada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar radhiyallahu anhu ingat dengan sabda Nabi SAW tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Umar radhiyallahu anhu selalu mencari kehadirannya dalam rombongan kafilah yang datang dari Yaman. Hingga suatu saat, ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu datang ke perkemahan Uwais dan menemuinya. Keduanya lalu membuktikan perkataan Nabi SAW tentang tanda di telapak tangan Uwais, dan benar saja tanda putih itu ada padanya. Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu lantas meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka, namun ditolak oleh Uwais. Seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Lalu Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu tetap minta untuk didoakan. Akhirnya Uwais melakukannya. Setelah itu, Umar radhiyallahu anhu hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais, namun lagi-lagi tawaran itu ditolak olehnya. Ia berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui oleh orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Orang-orang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas, bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Akhirnya, penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pemuda yang terkenal di langit. Dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya.